Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Natal juga itu selalu identik dengan sukacita, dengan hiasan-hiasan. Kalau nggak Natal kita nggak hias seperti ini, dengan pohon terang, dengan kado-kado, dengan tas baru, sepatu baru, baju baru. Saya pikir itu semua baik dan tidak salah. Itu semua tidak salah, tapi saya berharap hari ini Natal itu kita tidak keluar dari makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kita sepatu baru, itu untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk Tuhan. Walaupun itu nggak salah, Tuhan nggak melihat sepatu baru, nggak lihat baju baru. Makanya kemarin ada Natal anak TK di sini, lagunya, yang penting Yesus lahir, bukan sepatu baru, bukan baju baru. Bukan berarti baju baru salah, enggak. Tapi banyak orang kehilangan makna Natal hanya karena satu hal yang gak prinsip. Gara-gara gak baju baru, gak sukacita dia Natal. Itu salah. Gara-gara gak sepatu baru, gak sukacita dia Natal. Itu salah. Gara-gara gak dapat kado, dia gak sukacita Natal. Itu salah. Saya berharap hari ini kita tidak keluar dari makna Natal yang sesungguhnya. Hari-hari ini banyak orang yang sudah keluar dari makna Natal. Kalau bahasa Inggrisnya Natal, orang mengucapkan Merry Christmas. Tapi lihatlah hari-hari ini di mall-mall di mana-mana supaya simple, orang bikin Merry X baru garisnya atas, spasi atas, Mas. Tahu kan arti Merry Christmas? Kenapa dibikin Christmas? Kris itu artinya Kristus. Christmas itu kelahiran Yesus, itulah Natal. Tapi hari-hari ini banyak orang ganti kata dengan X, Mas. Kristusnya dihilangkan jadi X. Itu sekarang bukan hanya sekedar tulisan lagi. Sudah banyak orang kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Banyak hari-hari ini Natal yang sudah lupa bahkan ada Natal menyinggung nama Yesus. Semua sibuk dengan gemerlapan. Sekali lagi saya bilang itu nggak salah. Tapi kalau kita kehilangan makna Natal yang sesungguhnya, wah itu salah. Kita sibuk dengan gemerlapan, sibuk dengan atraksi, sibuk dengan segala sesuatu. Dan kita kehilangan makna Natal. Wah itu tidak Tuhan inginkan. Saya beberapa waktu lalu mengikuti satu perayaan Natal, sedih kali aku. Ada satu drama Natalnya tentang Maria Yusuf yang sangat-sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dibuat di dramanya itu, Yusuf sama Maria pacaran. Ugabanmu bertakwai katanya. Engkau bagai-bagai kutayap kau kari ini Maria. Aduh, aku dengar itu. Udah Xmas, bukan lagi Yesus. Yesus bukan seperti itu. Maria Yusuf juga bukan seperti itu. Kita jangan kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Silahkan kita bernatal, tapi saya berharap Yesus harus tetap jadi yang terutama. Kita puji, kita muliakan. Amin. Ada satu tulisan di satu gereja, tulisannya besar. Only Jesus. Artinya hanya Yesus. Udah lama merek itu nggak dicabut-cabut. Akhirnya kena angin, jatuhanlah satu-satu hurufnya. Jatuh huruf J. Only Jesus.
nggak diganti. Lama-lama jatuh lagi huruf E-nya, Honli Sus. Lama-lama di bus angin jatuh lagi huruf S-nya, Honli As. Artinya hanya kita. Yesus udah hilang, nggak ada lagi Yesus di gereja itu. Kita yang jadi Yesus di gereja itu. Ini hanya satu cerita yang lucu, tapi banyak hari-hari ini orang-orang yang kehilangan tentang Yesus. Dan biarlah hari ini kita jangan kehilangan makna Natal yang sesungguhnya. Saya mau bawa kita ke Natal yang pertama di 2000 tahun yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi? Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yang pertama, pesan Natal itu datang kepada orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus itu bukan orang sembarang orang. Kalau dibilang dari daerah timur, itu kemungkinan dia dari Arabia, kemungkinan dari Babel, kemungkinan dari Media. Yang pasti ini semua kalau timur itu jauh dari Betlehem. Dan orang Majus ini jauh menuju Betlehem. Dia lihat bintang, dia datang untuk mencari Yesus. Orang Majus itu, dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang berpengetahuan. Punya pengetahuan umum, punya pengetahuan astrologi, astronomi, tahu tentang bintang. Bahkan orang-orang Majus itu sering juga dipanggil dengan ilmu-ilmu ahli-ahli nujum, ilmu-ilmu sihir. Jadi orang Majus itu bukan orang sembarangan, bukan orang biasa, bukan orang pengangguran. Dan orang yang bukan biasa, bukan orang pengangguran punya jabatan ini, mereka cari di mana bintang itu, di mana Yesus lahir, dan mereka mengikuti bintang itu. Dan firman Tuhan mencatat dalam Matius, dia jauh-jauh dan akhirnya dia menyembah Tuhan Yesus yang sudah lahir. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita sama seperti orang Majus ini? Apakah kita memiliki hati yang sama seperti orang Majus? Yesus itu lebih penting dari semuanya. Kita mau meninggalkan segala sesuatu untuk mencari Yesus. Itulah Natal yang pertama, Bapak Ibu. Waktu orang Majus dia sibuk, punya banyak tugas, punya banyak jabatan. Dia tinggalkan itu, baginya mencari Yesus itu lebih penting. Itulah Natal. Saya berharap jemaat yang ada di tempat ini, ibadah-ibadah bukan menjadi salah satu pilihan dalam kehidupan kita dibanding semua kesibukan-kesibukan kita. Jangan. Jadikanlah mencari Tuhan itu menjadi tujuan utama. Bukan salah satu pilihan, tapi tujuan utama. Di mana ada ibadah-ibadah, jadikan itu jadi tujuan utama. Itulah Natal, itulah yang dikerjakan orang Majus. Bayangkan waktu itu belum seperti zaman sekarang, belum ada Almasar, belum ada Sinabung Jaya, belum ada Sutra. Yang ada, banyak pun uangnya waktu itu hanya unta. Mungkin kuda nggak mungkin terpakai kalau mereka lewat padang gurun. Unta, bayangkanlah kalau mereka naik unta. Berapa lama itu? Mungkin mereka harus menginap untuk mencari Yesus. Mungkin mereka harus bawa tenda untuk mencari Yesus. Mungkin mereka bawa kuali, bawa panci dalam perjalanan beberapa hari untuk mencari Yesus. Belum ada Alfamart waktu itu di padang gurun, walau banyak uangnya. Harus mungkin bawa kentang, bawa wortel, bawa perlengkapan makan untuk mencari Tuhan Yesus. Dan pasti banyak tantangan kalau naik unta. Kalau naik mobil ada harimau masih aman kita. Naik unta,
Kemana kamu lari? Sama untanu dimakan harimau itu. Kalau mereka lewat hutan. Belum ada handphone waktu itu untuk Google Map. Di mana sebenarnya cari ya? Mungkin sudah berapa kali mereka kesasar. Aduh, salah lagi, kita ke sana lagi, salah lagi, ke sana lagi. Tapi mereka enggak menyerah karena baginya Yesus itu yang terutama. Mencari Tuhan adalah hal yang paling utama. Dan yang paling penting, mereka ini orang penting, orang majus, orang punya jabatan, dikenal banyak orang. Mau dia datang hanya untuk cari bayi dan menyembah bayi itu. Bawa persembahan untuk memberi persembahan kepada Yesus yang lahir. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Kita menghormati orang yang selevel kita saja kadang sulit kita. Apalagi menghormati orang yang di bawah kita. Apalagi menghormati anak bayi. Berat bagi kita. Tapi orang majus dia punya jabatan, punya kekuasaan, punya segala sesuatu yang bisa dia andalkan. Tapi dia tinggalkan semuanya itu. Baginya menyembah Yesus itu lebih penting. Yang pertama, Natal itu berbicara bagaimana kita belajar rendah hati. Siapapun kita, sehebat apapun kita sekarang atau sehebat apapun kita kelak, belajarlah tetap rendah hati. Amin. Jangan sombong. Rendah hati. Itulah Natal. Saya beberapa hari yang lalu ada Natal di satu tempat. Saya diundang jadi pengkhotbah di situ. Udah pakai jas, udah pakai dasi, udah rapi. Tiba-tiba mulai ibadah mati lampu. Ternyata power yang mereka sewa itu terlalu besar. Listrik jamburnya nggak cukup. Lalu saya lihat mereka udah mulai pusing. Lalu saya bilang begini saja, ini power kalian ini terlalu besar. 2000 watt ini terlalu besar. Speakernya justru terlalu kecil, nggak sanggup. Saya bilang udah gini saja, matikan saja semua yang 2000 ini pakai speaker ini. Itu jadi sound tembak di jambur. Ini biasa kok kami pakai di jambur 2 saja sudah cukup. Saya bilang udah jam 8:05, udah mulai. Akhirnya saya bilang udah kita pakai. Kalian sambil nyanyi, sambil kami beres-beres speaker. Saya di situ diundang jadi pengkhotbah, bukan jadi tukang sound. Tapi saya tidak peduli, saya angkat lagi speaker. Udah pakai jas ini, udah pakai dasi. Kadang-kadang berlutut lagi, kadang-kadang kabel lagi. Ada beberapa anak muda juga ikut. Bagi saya itu tidak menurunkan harga diri saya. Bagi saya itu tidak menurunkan urapan Tuhan. Nanti kalau aku sudah khotbah tinggal 70% urapannya. Udah jatuhan berserak karena aku sibuk ngangkat speaker. Enggak. Saya selalu percaya Natal itu orang majus. Dia belajar rendah hati. Saya berharap jemaat di sini semua belajar rendah hati. Amin. Walau kita punya jabatan seperti orang majus, punya peranan penting. Rendah hati sama seperti Yesus yang mau lahir di palungan. Itulah Natal. Saya beberapa hari lalu membuka pintu satu rumah mantan Wakapolres Tanah Karo. Tahun lalu dia wakil kepala polisi di Tanah Karo ini. Sekarang dia sudah pindah ke Polda. Lalu habis buka kunci, kami makan, dia cerita sama saya, Pak, lama ya kita bangun rumah ini 1 tahun lewat. Lalu saya bilang enggak lah Pak, cepat ini. Kami gereja 3 tahun belum sudah selesai. Aku bilang, Bapak ini. Lalu dia cerita, Pak, tahu nggak Bapak, waktu aku bangun rumah ini, aku banyak sekali ditipu oleh tukangku. 3 kali 3 tim tukang tipu aku. Nggak sedikit Pak, banyak katanya. Tukang-tukangku bilang, Pak, minta chat. Lalu aku pergi ke Medan ke toko chat temanku, dia punya toko chat. Aku minta chat, temanku itu bilang, Pak, buat Bapak aku kasih yang paling bagus ini Pak. Lalu aku kasih sama tukangku, dia bilang kurang chatnya Pak, aku minta lagi, dikasih yang terbaik. Kurang Pak, minta lagi. Kurang Pak, minta lagi. Kurang Pak, minta lagi. Sampai akhirnya temanku yang tukang punya toko chat bilang, gimana besarnya rumah Bapak, kayak istana Maimun, banyak kali Bapak pesan chat, kata. Kurang kata tukang, kata Bapak Wakapolres ini. Ginilah Pak, ginilah. Aku penasaran pula pun pengen lihat, jalan-jalanlah ke rumah Bapak. Akhirnya dia datang ke rumah Bapak itu, dia lihat, aduh Pak,
Dia pegang catnya, ini bukan cat yang kukasih nih Pak. Ini semua cat murah-murah ini Pak. Cat yang kukasih nggak kayak gini. Rupanya semua cat yang mahal itu dijuali sama tukangnya. Tahu Bapak, berapa sak perlu untuk rumahku yang nggak gitu besar ini Pak? Katanya. Sudah habis 1.000 sak. 1.000 sak, aku bilang. Iya Pak. Tetangga-tetangga itu sampai lihat tukangku itu jual. Nah, semen nah, jual. Banyak sekali tukang tipu aku Pak. Dia minta upah, ku kasih, lari dia. Tukangnya manja-manja sampai dibilangnya sama istriku, Bu, hari ini kami mau ikan dencis ya. Setiap minggu istriku kasih ikan, beras 1 sak, gula, kopi dilengkapi. Nggak apa-apalah Pak, aku anggap biar mereka sungguh-sungguh mengerjakan rumah masa depan kami ini, katanya. Sampai akhirnya Pak, banyak kami rugi. Sampai istriku bilang gini sama aku, Pak, penjarakan saja semua tukang itu udah Pak, kata. Tapi Pak Waka ini bilang gini, istriku, bikinlah ku penjara semua orang itu. Gampang bagiku mempenjarakannya. Orang wakil kepala polisi, tinggal telepon anggota tangkap semua aman itu kan. Dia bilang, untuk apa kita Mama? Bikinlah ku tangkap dia semua, kita penjarakan 100 tahun dia penjara. Kembali enggak uang kita? Kata. Enggak kan? Enggak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Lalu dia bilang sama saya, aku nganggap gini Pak Pendeta, aku diberkati Tuhan, ya hitung-hitung aku bagi-bagi berkat lah sama mereka lewat hidupku walaupun aku rugi. Aku dengar gitu, Pak, luar biasa kali kamu Pak, kamu lebih mantap dari pendeta, aku bilang. Ya mau gimana Pak, kata. Saya pikir untuk ngomong seperti itu butuh kerendahan hati. Dia bukan gak bisa tangkapi, gampang bagi dia nangkapi, tapi dia bilang untuk apa? Bukan seperti itu yang Yesus ajarkan. Dan hari ini Natal itu berbicara belajar rendah hati. Semua orang-orang yang terlibat di dalam Natal itu belajar rendah hati. Yesus mau rendah hati, lahir di palungan. Orang-orang Majus yang punya jabatan mau rendah hati, cari Yesus. Orang mungkin berkira mereka itu kurang kerjaan, jalan berhari-hari mungkin. Tapi itulah Natal. Yang pertama, saya berharap semua jemaat di tempat ini tetap rendah hati. Bilang kiri kanan, tetap rendah hati. Sama seperti air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Berkat-berkat Tuhan selalu mengalir ke tempat orang yang rendah hati. Kalau tinggi hati, susah berkat itu naik. Susah promosi itu naik, susah kebaikan itu naik, susah kemurahan Tuhan itu naik, susah berkat-berkat Tuhan mengikuti kita. Tapi waktu kita belajar rendah hati, walaupun kita tinggi punya jabatan, bisa-bisa kita miliki semua, belajar rendah hati. Supaya berkat itu juga ngikut, mengalir kepada orang yang rendah hati. Itu makna Natal yang pertama. Yang kedua, makna Natal bagi para gembala. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Waktu itu malaikat datangi gembala-gembala yang mungkin lagi mau tidur malam hari itu. Malaikat datang, dia bilang, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota Daud. Lalu tiba-tiba malaikat sorgawi itu paduan suara mereka banyak nyanyi, kemuliaan bagi Yesus. Itu mungkin paduan suara terindah yang mereka pernah lihat. Lalu akhirnya waktu mereka dengar itu, mereka sungguh-sungguh mereka cari di mana Yesus lahir. Dan waktu mereka ketemu dengan bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka memuji dan memuliakan Yesus. Hari ini yang kedua Natal berbicara sama seperti gembala. Mereka enggak mau hanya dengar apa kata malaikat.
Tapi mereka pergi cari Yesus dan ketemu langsung dengan Yesus. Mereka mengalami langsung dengan Yesus. Itulah Natal Bapak Ibu. Yang kedua, kalau kita mau terus mengalami Tuhan, jangan hanya dengar saja tentang Yesus, tapi alami tentang Yesus. Lakukan firman Tuhan supaya kita bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Jangan hanya dengar kesaksian orang, tapi alamilah kesaksian bersama dengan Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh gembala-gembala. Waktu mereka ketemu dengan Yesus, mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Yang pertama, orang Majus datang, rendah hati dia. Yang kedua, gembala-gembala datang waktu lihat Yesus, dia memuliakan Tuhan. Yang terakhir, makna Natal itu bagi Maria, ibu Yesus. Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perkataan ini tidak gampang. Maria bilang, sesungguhnya aku ini hambamu, itu diawali dengan malaikat Tuhan datangi Maria. Malaikat itu bilang, "Turang, Maria, nandekarau," katanya. "Kam akan mengandung seorang anak laki-laki, dan kam akan mengandung dari Roh Kudus." Hal itu belum pernah terjadi dimanapun, oleh siapapun. Jadi belum terpikirkan oleh Maria. Kalau misalnya waktu itu di zaman Yesus sudah ada orang pernah perempuan yang hamil karena Roh Kudus, mungkin bagi Maria gampang. Kau akan melahirkan dari Roh Kudus kayak si Butet waktu itu. Oh iya, kayak si Butet. Oh oke, siap. Mungkin gitu kata Maria, karena udah pernah. Ini belum pernah. Dan sampai hari ini tidak akan pernah ada orang, perempuan yang bisa hamil karena Roh Kudus selain dari Yesus. Cobalah kita bayangkan ada anak kita perempuan, besar perutnya, di logendek ini. Lalu jalan dia, "Gimana kami itu nakku?" Kita bilang, "Dari Roh Kudus mak," gitu. Masuk akal kira-kira enggak? Enggak masuk akal karena belum pernah. Datang saudara gini, "Gua kesaksi badi apa? Bengkila, mami." Itu yang dialami Maria, belum pernah terjadi. Waktu malaikat itu bilang, pasti dalam pikirannya itu, aduh gimana nanti kata Yusuf calon suamiku. Gimana nanti kata bapakku, kata mamaku. Kalau dia pelayan Tuhan di DPD Idul Rakyat, gimana nanti kata bapak gembala aku. Tak bisa lagi ya nanti aku melayani. Gimana ini? Gimana? Banyak pemikiran Maria waktu itu. Dan sekali lagi, Maria bisa menolak. Enggak lah. Dan saudara tahu yang paling parah, beda zaman Maria sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, lihatlah, nilai pun sudah berubah semua. Ada anak orang hamil, ya, gua ban, ya, pejabukan, laus kena, gampang saja. Zaman itu tidak seperti zaman sekarang, gampang-gampang saja, gua ban. Zaman itu kalau ada perempuan ketahuan hamil sebelum nikah, itu hukumannya dirajam pakai batu sampai mati. Dan itu ada di dalam pikiran Maria. Kalau ku iya kan, aduh bisa mati aku nanti ini. Tapi dia kunci dengan kata ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataanmu. Kenapa Maria ngomong gini? Saya percaya karena Maria itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Bukan kayak drama tadi, kutayap kokari, enggak gitu Maria. Maria itu pasti, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Pasti hari-harinya dijalaninya bersama dengan Tuhan dengan ketaatan demi ketaatan. Pasti dalam pikirannya, udahlah, udah banyaknya Tuhan tolong aku. Kalau memang gini rencana Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku hamil karena Roh Kudus, nggak apa-apalah. Nanti pasti Tuhan jagai, Tuhan lindungi semua perjalanan sampai anak ini lahir. Nanti Tuhan yang mengatur hati Yusuf, Tuhan nanti yang mengatur hati bapakku, hati kadek-kadekku. Gampangnya itu bagi Tuhan. Ya udahlah, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah pada aku menurut perkataanmu. Dan kalau kita tahu cerita Maria, bagaimana Tuhan itu menyertai Maria, ya.
Pas besar perutnya, pemerintahan suruh semua pulang kampung. Jadi dia nggak di kampung itu waktu itu. Jadi dia selamat dari rajaman batu. Lihat, Tuhan itu pimpin proses kelahiran sampai Yesus lahir. Dan Maria yang ketiga makna Natal yang sesungguhnya. Kita harus berkata, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Itulah Natal. Bilang kiri kanan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bukan pendeta cuma hamba Tuhan, semua kita hamba Tuhan. Kami itu hamba Tuhan. Kalau hamba beda sama pembantu. Pembantu sekarang udah enak, namanya pun udah nggak pembantu lagi. Apa pekerjaan lu? Asisten rumah tangga. Padahal pembantunya itu. Tapi kan nggak pembantu lagi namanya sekarang. Pembantu sekarang manja-manja. Bisa kamu kerja di rumahku, berapa gajinya? Oh, itu pembantu zaman sekarang. Ya kalau segitu enggak lah. Dapat makan siang enggak? Enggak lah. Pembantu sama hamba itu beda. Kalau zaman dulu, hamba itu enggak ada harganya, dijual. Budak itu dijual. Pokoknya kalau ada uang dulu, kamu beli berapa? 2 juta, ku bayar 2 juta. Hamba ini sudah menjadi milikku, suka-sukaku. Pokoknya waktu udah ku beli, dia langsung dicap dalam hidupnya itu, hamba Kristus. Udah suka-sukaku, mau ku pukul dia sukaku, mau ku tendang dia sukaku, mau ku sayang dia sukaku, mau gak ku kasih makan dia sukaku, mau ku ambil setrika mukanya sukaku, mau ku urut juga dia sukaku. Pokoknya gak mau ku kasih makan dia sukaku, mau mati pun dia di tanganku sukaku. Gak ada haknya marah, karena budak waktu itu gak punya hak. Gak ada haknya diambilnya handphone, kupiralkan kok, ya kupiralkan gak ada handphone zaman itu. Pokoknya asal dia sudah kubeli, nggak ada lagi haknya, cuma satu haknya. Dia hidup biar bagaimana tuannya senang. Itulah hamba, Bapak Ibu. Yesus lahir di dunia ini membeli, menebus kita. Kita nggak punya hak apa-apa lagi. Tujuan kita cuma satu, biar bagaimana supaya Tuanku itu senang. Itulah Natal. Itulah kado yang terindah bagi Tuhan Yesus. Bagaimana kita memberikan hidup kita ini menjadi hamba Tuhan. Jadi hamba gak enak. Jadi pembantu gak enak. Jadi budak gak enak. Tapi percayalah kalau kita jadi hamba Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan akan sertai kita kalau kita punya hati seorang hamba. Jadi mulai hari ini, berpikirlah seperti seorang hamba Tuhan. Berbicaralah seperti seorang hamba Tuhan. Beraktivitaslah, ingat kita itu hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau cikura menyenangkan hati bos kita, enggak. Jangan cikura. Kalau mencuri menyenangkan hati bos kita, enggak, jangan mencuri. Berpikiran negatif menyenangkan hati bos kita, enggak, jangan berpikiran negatif. Kita itu hamba, sesungguhnya jadilah padaku menurut perkataanmu. Banyak akan banyak hal-hal yang enggak sesuai dengan hati, pikiran, perasaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi belajar di atas semua ketidaksesuaian itu, sadarlah aku ini hamba Tuhan. Saya ini Natal sering keluar-keluar, tapi semalam itu satu pelayanan Natal yang paling capek. Jam 4 sudah bangun, berdoa, menyembah Tuhan. Jam 7 kami sudah Natal di Sugihan. Habis Natal di Sugihan, ada satu hamba Tuhan dari GBI di Kabanjahe, dia undang saya khotbah di gerejanya. Saya udah bilang, jam 10 dia bilang. Saya bilang, nggak bisa Pak. Saya akan Natal bersama jemaat yang kami pimpin di Sugihan. Jadi aku nggak bisa kalau jam 10. Jam berapa lah Bapak bisa? Khotbah saja pun Bapak datang nggak apa-apa. Terlambat pun Bapak datang nggak apa-apa. Akhirnya saya okekan. Semalam habis Natal di sana, langsung kami tembak ke Kabanjahe. Saya melayani Natal di sana.
Bayangkanlah itu, jam 4 sudah bangun, jam 7 Natal. Natal lagi jam 10 sampai jam 1. Untunglah dikasih makan babi panggang, karo. Wah. Lalu makan langsung lagi, nggak ada berhenti-berhenti. Langsung lagi ke Tiga Raja, sampai Tiga Raja langsung khotbah. Sampai jam 7 malam, jam 7 langsung lagi ke Sukanalo. Nggak ada berhenti-berhenti, sampai Sukanalo. Khotbah lagi. Secara manusia capek kurasa. Tapi aku belajar, oh iya ya, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Semangat tidak? Semangat kang aku. Enggak aku tunjukkan sudah 4 kali aku khotbah. Waktu khotbah pun enggak aku bilang. Ini udah yang keempat kali aku khotbah. Puji Tuhan. Haleluya. Enggak. Gimana aku khotbah di sesi 1, sesi 2. Gitulah aku khotbah di sesi 4. Dan aku melihat ada pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Kuat. Waktu kita belajar taat, iya ya, aku ini hamba Tuhan, jadi padaku menurut perkataan Tuhan. Sebenarnya secara manusia udah capek kali kurasa. Ya, sampai kami di sini udah jam 12 lewat. Makan, cerita-cerita, sudah jam 1 tidur. Tadi pagi bangun cepat lagi, sudah lagi kebaktian di Sugihan. Kebaktian lagi di sini. Nanti malam pergi lagi ke Panribuan Toba. Besok malam masih jauh lagi Natal saya, lewat lagi 3 lingga. Namanya Tampuk Kite. Tapi kita harus tetap ingat, aku ini hamba Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah pilih aku percaya Tuhan berikan kekuatan. Walau kadang-kadang aku pun sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang banyak hal yang gak sesuai dengan hatiku. Ada beberapa tempat pelayanan Natal, aku udah datang jauh-jauh ke situ, udah 2 jam, 3 jam, udah capek kurasa. Pas khotbah, sound sistemnya kacau kali. Apapun ku bilang nggak dengar orang. Amin, ku bilang cerita-cerita di situ. Ada pula yang makan belum pula sambil dengar khotbah. Sampai waktu khotbah ku lihat gitu, ngomel. Ikan saja lo kuat li orat naik ateiku. Itu bukan perasaan hamba, ada gitu perasaanku. Sia-sia ini, kupikir. Karena apapun ku bilang nggak dengar. Akhirnya Tuhan tolong aku. Ada selalu perkataan Tuhan, sesungguhnya kau itu hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Ku teruskan sampai firman Tuhan, sampai semuanya selesai. Firman Tuhan itu kuatkan, nakku, apapun yang kamu kerjakan, jangan lihat manusia, lihat aku. Kamu itu hambaku, sampaikan firman. Dan Tuhan itu selalu ngomong, nakku, enggak ada firman Tuhan yang disampaikan sia-sia. Walau aku berpikir sia-sia ini. Tapi firman Tuhan itu kuat, dan nggak ada satu firman Tuhan pun yang kalau disampaikan sia-sia. Mungkin banyak orang yang nggak mendengar, tapi bisa juga ada 1-2 orang yang di situ dilawat Tuhan, yang akhirnya berubah, yang akhirnya mungkin kelak menjadi pemimpin, yang akhirnya kelak menjadi orang yang berdampak. Jadi harus kuat di dalam hati kita, aku ini hamba Tuhan. Akan banyak hal-hal yang nggak sesuai dengan hati, pikiran, perasaan kita. Tapi waktu kita berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Masuk tahun 2022, kita akan lihat bagaimana banyak pertolongan Tuhan menyertai kita. Kenapa Maria disertai oleh Tuhan? Karena dia berkata, sesungguhnya aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lihatlah hidupnya diberkati oleh Tuhan. Jadi 3 pesan Natal bagi kita umat-umat Tuhan yang ada di Logendak ini hari ini. Yang pertama, ingat orang Majus, dia belajar rendah hati. Yuk kita sama-sama semua belajar rendah hati. Suami-suami belajar rendah hati. Istri-istri belajar rendah hati. Anak-anak belajar rendah hati. Orang-orang tua belajar rendah hati. Yang kedua, gembala-gembala. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, bayi Yesus, dia memuji. Karena hanya itu yang dia punya. Dia nggak punya emas, kemenyan dan mur seperti orang Majus kaya-kaya. Dia tidak punya jabatan. Gembala waktu itu merupakan satu pekerjaan yang paling hina, yang udah nggak laku ya jadi gembala. Tapi mereka punya hati untuk menyembah Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu, yang Tuhan mau bukan jabatan. Walau kadang Tuhan kasih kita karuniakan itu, bagus, puji Tuhan. Tapi yang terpenting, kalaupun kita nggak punya jabatan, kalaupun kita punya jabatan, samalah seperti gembala. Kapanpun, dimanapun cari Tuhan, sembah Tuhan, alami Tuhan. Dan yang terakhir, ingat seperti Maria.
Semua kita ini hamba Tuhan. Nggak ada kam hamba setan. Semua kita hamba Tuhan. Tuhan pakai kita di mana-mana, di pelayanan kita masing-masing, di ladang ingat kita hamba Tuhan, di rumah ingat kita hamba Tuhan, lagi berjualan ingat kita ini hamba Tuhan, lagi bawa mobil ingat kita ini hamba Tuhan, dan selalulah berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Percayalah, kalau kita lakukan 3 hal ini, itulah kado terindah bagi Yesus. Kita tidak akan kehilangan makna Natal. Dan Yesus bukan hanya lahir di hati kita, tapi Yesus akan menjadi Raja dan berkuasa. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Immanuel yang akan terus menyertai kami. Aku berdoa hari ini buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir ke tempat ini. Kami sangat bersyukur di minggu terakhir di tahun ini kami masih bisa berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Itulah kebanggaan kami. Inilah satu bukti bagaimana Tuhan begitu setia menyertai tahun-tahun hidup kami. Banyak pergumulan, banyak tantangan yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan akan terus kami lewati bersama dengan Tuhan Immanuel yang akan terus menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat teladan hidup. Terima kasih buat Natal yang pertama yang menjadi teladan buat kami. Terima kasih buat orang-orang Majus yang punya jabatan tinggi namun mereka mau merendahkan hati untuk berjumpa dengan seorang Yesus. Terima kasih juga buat gembala-gembala, bagi mereka harta yang terpenting adalah menyembah memuliakan Tuhan. Terima kasih juga Maria, seorang wanita yang rendah hati, yang mau berkata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Walau itu tidak gampang bagi Maria, tapi waktu dia mau, ada berkat-berkat yang double, yang luar biasa mengikuti hidupnya. Kami juga mau sama seperti orang Majus, gembala dan Maria. Kami juga mau tetap belajar rendah hati, kami terus mau belajar sadar bahwa kami ini hamba Tuhan. Dimanapun kami mau terus sadar pimpinan Roh Kudus kuat di dalam hidup kami. Mungkin akan ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kami, ada hal-hal yang tidak menyukakan hati kami. Tapi kami mau terus belajar Tuhan, sadar kepada Tuhan bahwa kami ini hamba Tuhan. Jadilah pada kami menurut perkataan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat perayaan Natal. Tuhanlah yang menolong kami semua umat-umat-Mu untuk melakukan setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.